Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau siapkan hati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Penyembahan Bapak Ibu, hati Bapak Ibu. Sembah Dia, sambut Dia. Kita mau membawa yang terbaik dari yang terbaik yang kita miliki. Penyembahan, pujian, hormat, kemuliaan, keagungan, kebesaran. Ya, tinggikan namanya. Tinggikan namanya. Dia raja di atas segala raja. Dia hidup. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Karena kasih-Mu, kami ada pada pagi hari ini. Karena kasih-Mu, semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena kasih-Mu. Ketika kami membuka mata pada pagi hari ini, Engkau Tuhan ada di sana. Kami mau bersuka. Bumi bersuka. Semesta bersuka. Karena Engkau. Karena nama-Mu Tuhan. Karena perbuatan-Mu ajaib. Perbuatan-Mu besar. Sembahlah Dia. Kudus, kudus Engkau Tuhan. Suci, suci Engkau Tuhan.
bukan karena apa yang kubuat, tapi karena kasih-Mu yang besar. Bapa, Engkau memanggil kami anak-Mu. Dan kami panggil Engkau Bapakku. Bukan karena apa yang kami lakukan, bahkan Engkau mengasihi kami sebelum kami melakukan apa-apa. Engkau mengasihi kami. Pada waktu kami masih berdosa, Engkau Bapa yang baik. Bapa, Bapa, Bapa. Ini kami anak-Mu. Ini kami putra dan putri-Mu. Bapa, Engkau Bapa terkasih. Siapakah di antara malaikat-malaikat yang dapat memanggil-Mu Bapa terkasih? Kasih-Mu terlalu besar untuk menemukan kami. Kasih-Mu terlalu besar untuk mendapati kami. Yes. Yes. Sungguh besar Engkau Tuhan. Yang berpakaian dalam keagungan, bermahkotakan kemuliaan. Biarlah seluruh bumi sujud menyembah, seluruh bumi bersuka.
Betapa agung, betapa agung Engkau Tuhan. Engkau yang kudus, Engkau yang suci, Engkau yang layak disembah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dengarlah, perhatikanlah apa yang Tuhan katakan. Mereka yang berasal dari bawah adalah mereka yang dilahirkan secara daging. Sedangkan yang dari atas adalah yang dilahirkan dari roh, air, dan darah. Ada dua sistem di dalam dunia ini. Sistem yang ada di bawah, dan yang satu adalah sistem yang berasal dari atas, yakni kerajaan surga. Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini." Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah kamu heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu. Sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Perubahan status terjadi karena dialah yang memilih Bapak, Ibu, dan saya, mengeluarkan kita dari sistem dunia. Bila Bapak, Ibu, dan saya dipilih oleh Dia, artinya dipilih untuk keluar dari sistem dunia menuju pada sistem untuk membawa di dalam hidup dan di dalam roh. Dahulu kita berada di sistem iblis.
dan tidak ada jalan keluar. Tetapi sejak Dia memilih kita, memilih Bapak, Ibu, dan saya oleh kasih-Nya yang besar, pilihan itulah yang membawa Bapak, Ibu, dan saya keluar dari sistem si iblis. Dari sisi pandang masa lalu kita, Bapak, Ibu, dan saya adalah orang-orang yang dipanggil keluar, yakni gereja Tuhan, eklesia. Kita adalah tubuh Kristus. Kita adalah gereja Tuhan. Bapak, Ibu yang terkasih, surga itu sekarang bukan tujuan kita. Surga adalah tempat asal usul kita, dan kesanalah kita akan kembali. Bapak, Ibu, dan saya memiliki sesuatu yang berasal bukan dari dunia ini, yakni hidupnya. Hidup seperti ini tidak pernah ada dalam sistem dunia. Hidupnya Tuhan memisahkan Bapak, Ibu, dan saya dari sistem dunia. Allah Bapa telah memberikan Yesus anaknya sebagai jawaban segala kebutuhan Bapak, Ibu, dan saya. Ia menjadi hikmat bagi kita. Ia bukan memberi sedikit demi sedikit sesuai dengan kebutuhan sesaat kita, tetapi telah memberikan anaknya sepenuhnya untuk tinggal di dalam kita. Anaknya itu ada di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Satu Korintus 1 ayat 30 mengatakan, oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ia telah menjadi hikmat kita, kebenaran kita, kekudusan kita, dan penebusan kita.
but of Him. Are ye in Christ Jesus, who of God is made unto us wisdom and righteousness and sanctification and redemption. And redemption. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Apa yang perlu kita lakukan untuk lepas dari sistem dunia ini? Tidak ada. Kita tidak perlu melakukan apa-apa, karena kita telah ditaruh di dalam Dia, dan Dia yang menjadi pemisah antara kita dan dunia. Bapak, Ibu, dan saya bukan lagi menjadi bagian dunia ini, sehingga sistem dunia itu pasti membenci kita. Peradaban Kristen tidak lain adalah usaha untuk berdamai dengan sistem dunia. Tetapi kekristenan sendiri tidak mungkin berdamai dengan sistem dunia. Walau di tengah dunia ini masih ada orang-orang yang hidup mereka tampil berbeda dengan dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang hidupnya bergantung dengan Tuhan. Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil bagian, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Orang-orang agamawi akan berusaha keras keluar dari dunia dengan menjauhi hal-hal duniawi. Hidup bertarak. Tapi bukan itu yang seharusnya Bapak, Ibu, dan saya lakukan. Bapak, Ibu, dan saya diciptakan menjadi pemenang, bukan dengan usaha, tetapi karena dijadikan berbeda dengan dunia, dengan memberikan hidup. Tuhan Yesus di dalam kita.
Tuhan menciptakan segala macam makhluk. Mereka ada di alam roh. Mereka diciptakan untuk maksud-maksud surgawi. Dan ditempatkannya masing-masing Bapak, Ibu, dan saya, malaikat-malaikat, untuk melayani Bapak, Ibu, dan saya. Karena Yesus tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Mereka melayani Yesus. Mereka melayani Dia yang tinggal di dalam Bapak, Ibu, dan saya. Ya. Sadarlah. Bukalah mata rohmu, sehingga engkau dapat melihat apa yang Tuhan kerjakan. Sehingga engkau dapat melihat apa yang Bapa kirimkan. Ada pertempuran di udara setiap saat. Mereka yang bersayap 4 dan 6 menjadi pemimpin bagi mereka. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang mulai peka dengan kehadiran mereka. Ya, saya merasakan ada di antara Bapak Ibu yang mulai peka dengan kehadiran para malaikat-malaikat surga di sekitar Bapak Ibu. Yang bersayap 6, 4, 2, atau bahkan tanpa sayap. Mereka melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Allah adalah terang. Mereka mendapatkan terang kemuliaan dari Bapa. Dan terang itu adalah terang anak manusia. Dan terang itu tinggal di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu Tuhan selalu membutuhkan seorang perantara antara surga dengan mereka.
Bapak, Ibu, dan saya diciptakan untuk menjadi pembawa terang itu. Mereka yang tinggal dalam kegelapan tidak dapat melihat jalan mereka sendiri, apalagi untuk kembali kepada Tuhan. Bapa telah mengirimkan anaknya ke dunia. Bapa mengirimkan terang itu kembali kepada mereka. Terang kemuliaan Allah meliputi Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini. Atmosfer berubah. Ya, atmosfer lingkungan di mana Bapak, Ibu duduk saat ini berubah. Ada kemuliaan Allah. Ada terang. Hanya mereka yang suci hatinya yang dapat melihat Tuhan. Hanya mereka yang tulus hatinya, yang murni hatinya, yang dapat merasakan terang itu. Maka Yesus berkata pula kepada banyak orang, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak mungkin menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jamah ini, jangan kecap itu. Jangan sentuh ini. Semua itu mengenai barang yang binasa, oleh pakaian, dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Berbeda dengan hidup Yohanes Pembaptis yang tinggal di padang gurun dan menjauhi dunia. Karena memang ia sendiri hanya datang menjadi saksi bagi terang itu, bukan terang itu sendiri. Kita justru hidup dalam dunia, tapi tidak bercampur dengan dunia. Bukan dengan menghafal aturan-aturan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, tapi karena ada keilahian
keilahian di dalam roh Bapak, Ibu, dan saya yang dilahirkan oleh Roh Kudus, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus adalah hal-hal yang tidak ada di dalam dunia. Bapak, Ibu, dan saya mengalahkan dunia bukan dengan cara menjauhi hal-hal duniawi, tetapi dengan menjadi beda dengan dunia ini, yakni memiliki kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang tak diberikan oleh dunia, tetapi yang amat dibutuhkan oleh setiap orang. Bahkan bukan itu saja, tetapi kita dipercayakan tugas lebih jauh, yakni memberitahu semua orang bahwa bila mereka berpaling kepadanya, terang Allah yang memancar dari wajah Tuhan Yesus akan membebaskan mereka dari kesia-siaan sistem dunia ini dan membawa kepada kepenuhannya. Karena Ia telah mengalahkan dunia dan kita ditempatkan di dalam Dia. Kita menjadi sama seperti Dia. Iblis tidak mampu mengusik Bapak, Ibu, dan saya. Bahkan kehadiran kita di dunia merupakan duri dalam daging bagi rencana dan maksud mereka. Kita memuliakan Allah bukan dengan cara meninggalkan dunia, bahkan sebaliknya, dengan memancarkan terangnya di dalam dunia. Surga bukan tempat memuliakan Dia, tetapi tempat memuji-muji Dia. Tempat untuk mempermuliakan Dia ada di sini, di dunia ini. Kunci kemenangan kita terletak pada iman. Iman kepada kemenangan anak Allah. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepada kamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Tidak banyak lagi aku berkata-kata kepada kamu, sebab penguasa dunia ini datang, dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa, dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Keberadaan Bapak, Ibu, dan saya di dunia ini menjadi gangguan bagi si jahat. Tidaklah heran bila ia juga memerangi Bapak, Ibu, dan saya dengan menganiaya di daerah di mana kita masih lemah, terutama hal-hal di sekitar daging. Karena sistem dunia terus berkembang, maka aniaya kepada orang percaya juga bertambah bentuk dan intensitasnya tertentu. Penguasaan sistem dunia ini terhadap hidup orang-orang percaya sekarang jauh berlebihan dibandingkan
masa lalu dibandingkan masa lampau. Kebutuhan hal makanan, pakaian, barang-barang pakai, rumah, kendaraan, gadget, televisi, teknologi, dan banyak hal-hal lain semakin merangsang orang percaya untuk menginginkan, berusaha memiliki karena desakan kebutuhan, persaingan kerja, penghasilan yang tidak mencukupi, kebutuhan-kebutuhan jasmani lain. Persaingan, kemegahan, harga diri, popularitas antar gereja, dan sebagainya. Persoalan yang kita hadapi bukanlah soal berdosa atau tidak, tetapi sekarang lebih daripada keduniawian atau tidak. Jerat setan kepada orang percaya sangat halus, membuat kita semakin kekurangan waktu untuk mendengar Dia. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Allah. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Jagalah dirimu dari segala sesuatu yang dunia tawarkan. Walaupun kita membutuhkan, janganlah kita mengorbankan hal-hal terbaik yang Allah sediakan bagi Bapak, Ibu, dan saya. Yang terpenting adalah bagaimana menghindari kuasa-kuasa yang bekerja di balik benda-benda dunia itu.
banyak rahasia yang hendak Tuhan bukakan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Serahkanlah segala harta benda itu untuk menjadi kepentingan Dia. Harus dengan kerelaan. Bila sewaktu-waktu kita harus kehilangan atau berpisah dengan benda-benda itu, janganlah terikat. Hidup dalam merdeka. Hidup hanya untuk Dia. Kalau kita hidup bagi Dia. Hati kita pun tetap menyembah Dia. Dunia tidak pernah mampu untuk memisahkan kita dari kasih-Nya. Tuhan, biarlah mata kami tetap memandang salib-Mu. Tetap memandang wajah-Mu. Dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Janganlah terikat dari dunia. Jangan terikat dari segala sesuatu yang dunia tawarkan. Arahkanlah hatimu hanya kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu hanya untuk kepentingan surga. Kenalilah hatinya. Tuhan sangat mencintai Bapak Ibu. Rasakan tangannya memegang tanganmu. Segala tekanan-tekanan beban hidupmu terlepasnya saat ini, terurai, sehingga bagian kepala, bagian belakang yang pada pagi hari ini mengalami sakit akibat tekanan-tekanan sistem dunia, akibat tekanan-tekanan pikiran, beban pikiran, terlepas, jadi enteng saat ini. Beban-beban pikiran terlepas, terurai, jadi pulih. Jalan yang engkau anggap gelap, buntu, tidak ada jalan keluar. Tembok itu sudah diruntuhkan. Cahaya kemuliaan Allah menunggumu.
larilah. Hampiri cahaya itu, hampiri terang itu. Terang itu datanglah. Jika benih itu tidak mati dan terkubur di tanah, maka tidak akan ada banyak tunas yang tumbuh. Siapapun yang rela kehilangan nyawanya karena dia akan mendapatkannya. Apakah hatimu rela ketika kasihmu berbagi dengan saudara-saudara yang lain? Apakah kamu rela mendoakan saudara-saudaramu? Apakah kamu rela berbagi hidup dengan mereka? Mereka yang diterangi hatinya akan melihat terang kemuliaan Anak Manusia. Kemuliaan itu adalah kemuliaan terang Anak Manusia. Yang pagi hari ini datang dengan perut yang sakit, ya, perut yang sakit, pegang bagian perutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kehangatan surga turunlah, kehangatan Roh Kudus turunlah, kehangatan Bapa Surgawi turunlah. Sehingga pencernaanmu, lambungmu, organ-organ tubuhmu dipulihkan dan terpelihara sempurna. Yang datang dengan beban berat, yang membuat pusing, membuat kepala pening, pegang kepala Bapak Ibu yang pagi hari ini datang dengan beban yang berat, dengan kepala yang pusing. Izinkan saya berdoa. Katakan bersama-sama dengan saya. Katakan bersama-sama dengan saya. Di dalam nama Tuhan Yesus, masalah ini lenyaplah, beban ini runtuhlah, tembok-tembok yang dibangun di dalam pikiran, perasaan, emosi, kehendak, runtuhlah. Jadilah enteng semua pikiran-pikiran yang bukan berasal dari Allah. Terlepas,
cuci bersih dengan air yang hidup, dengan firman-firman Allah, terhapus di alam memori, baik alam materi maupun alam roh, terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah pemenang bersama-sama dengan Tuhan, karena Dia adalah kebangkitan dan hidup. Berdirilah seperti orang merdeka, karena Dia telah memerdekakan Bapak, Ibu, dan saya. Keluargamu dipulihkan, masa depanmu diperjelas, pemulihan pasti terjadi, kesembuhan pasti terjadi. Terima kasih Bapak Surgawi untuk sesi doa pada pagi hari ini. Engkau hidup, Engkau ada di dalam kami, dan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Biarlah cinta kami, cinta kita menjadi satu, menjadi utuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami terima semua. Kami berdoa dan kami mengucap syukur yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Amin.